Di tengah kiprahnya di industri hiburan, Teuku Jordan Zaki kini juga sibuk menjalankan aktivitas sebagai seorang kreatifpreneur yang menggagas sejumlah event dan festival. Namun, seperti kebanyakan artis lainnya, Jordan mengaku pernah ditawari untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Tawaran menjadi calon legislatif dan pejabat pemerintahan membuka diskusi yang lebih luas tentang fenomena pelaku industri hiburan yang masuk ke politik Indonesia. Apakah popularitas cukup? Di mana batas antara panggung hiburan dan tanggung jawab kekuasaan? Bersama host Pradipta Nugrahanto, kita akan menggali perjalanan spiritual, gagasan, serta sikap Teuku Jordan Zaki tentang komedi, inklusivitas, isu sosial, dan pandangannya terhadap artis yang memilih melangkah ke arena politik dan pemerintahan. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak hanya di Popcult. Popcult on the Stance ID. Halo Stancers, kembali lagi di Popcult bersama saya Pradipta Nugrahanto, dan di depan saya mungkin Stancers tidak asing ya dengan sosok yang satu ini gitu. Kalau sering nonton, udah bukan era TV sih ya, kecuali Stancers sih lahir di era-era tahun 2000-an. milenial gitu Ya, milenial. Tapi ada yang menarik nih, kalau mungkin teman-teman Stancers lebih akrab sama sosok di depan saya ini sama nama Teuku Zaki. Yes. Gitu ya. Terus belakangan tuh tahun ini ya, Untuk apa? peralihan jadi Jordan itu. Sebenarnya enggak sih, 2-3 tahun yang lalu. Oke. Ya. Officialnya? Ya, officialnya itu. Oh, oke. 2-3 tahun yang lalu, cuman memang nggak terlalu masif orang tahu, jadi ya sebagian-sebagian aja. Ini dia nih. Saya tidak masalah. Handle media sosial tapi masih Teuku Zaki ya? Iya, karena itu susah banget di-approve sama Instagram untuk berubah. Tapi di bawahnya udah Jordan Udah official. Jordan official. Ya, bener. cuman akun mainnya itu kita udah ajuin untuk ganti. Itu nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa gitu. Jadi untuk orang yang belum terlalu paham Jordan, masih ada Teuku Zaki. Oke. Nah mungkin buat Stancers yang bingung juga ya, kenapa sih dibalik perubahan nama sebenarnya ini ada nih artikelnya di The Stance sudah ada gitu. Iya. Stancers. Cuman penuturan langsung dari Mas Jordan ya, sekarang keberapa panggil ya? Iya, Gitu. tapi kalau saya sih sebenarnya kembali kepada orang nyamannya manggil apa. Oh ya? Sebetulnya Jordan itu lebih kayak untuk ke saya pribadi gitu. Saya manggil diri saya Jordan dan orang-orang terdekat manggil saya juga Jordan. Tapi saya sangat mengapresiasi ketika orang sudah mengamini kalau saya sekarang ada nama baru atau tambahan baru menjadi Teuku Jordan Zaki Azwar. Jadi sebetulnya penambahan bukan diganti. Oh, nah ini nih satu fakta baru ya. Jadi bukan penggantian tapi penambahan. Ya. Oke. Apa nih? Triggernya apa? Triggernya Menambahkan... apa? Sebetulnya saya yakin setiap orang tuh punya perjalanan spiritualnya sendiri. Spiritual beda dengan religion ya. Kita harus bisa juga membedakan mana spiritual, mana religion gitu. Karena banyak orang di luar sana dengan pergantian nama saya diartikan berubah keyakinannya atau religionnya. Tapi saya tidak mau membahas itu. Tapi lebih kayak ke spiritual journey yang membawa saya bertemu dengan Jordan. Oke. Jadi silakan ditebak ya Stancers apa maksud dari pernyataan Mas Jordan tadi gitu ya. Pasti begitu. maknanya dalam, udah kayak gitu sangat panjang kalau misalnya harus ngebahas itu gitu kan. Jadi mendingan ya cukup segitu aja karena hanya saya yang lebih tahu kenapa harus ada Jordan. Lahir kembali. Kelahiran kembali. Benar. Kalau yang nggak panjang-panjang kayaknya kalau kita ngomongin soal bebas ngakak dan komedi rian. Oh, oke. Ini salah satu yang menarik juga karena tadi sebelum kita tapping kita sempat ngobrol sedikit. Ini komedi beneran? Iyalah, masa bukan gitu. Jadi mungkin ceritain lagi ke Stancers gitu ya. Ini proyek apa sebenarnya nih? Sebetulnya ini lahir dari sebuah kegelisahan saya sebagai orang yang ada di creative industry. Jadi kalau ngomongin secara di creative industry, saya mendirikan Friends Hub, yaitu perusahaan saya sendiri di bidang Integrated Communication Agency. Salah satu servisnya adalah si event organizer. Itu tahun 2009. Jadi tahun ini adalah tahun ke-16 gitu.
Cuman 2-3 tahun belakangan ini kita mengalami sebuah kegelisahan di industri event itu sendiri, bahwa banyak kebijakan-kebijakan yang membuat industri ini menjadi turun drastis atau terjun payung. Sebenarnya Friendship itu sendiri kan dulu adalah perusahaan based on client request. Jadi ketika klien punya campaign, klien punya kebutuhan untuk membuat komunikasi ke publik, event, PR, digital marketing, apa segala macam semua, datang ke kita untuk dibuatkan strateginya gitu. Dan pada saat itu dari mulai pendirian sampai ya mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu kita masih bisa survive. Tapi karena kebijakan-kebijakan banyak yang membuat industri ini cukup bisa dibilang terjun payung, saya kan harus berpikir, apa ini gitu supaya kita bisa tetap survive, karena tim yang berada bersama saya juga banyak, saya juga perlu sesuatu yang bisa membuat ini berjalan, akhirnya merubah pola pikir supaya kita membuat sebuah initiate event atau IP sendiri, gitu. Nah, berdasarkan pemikiran itu, kita juga membangun si Komediria ini menjadi IP kita. Jadi sebutlah namanya adalah si Komediria. Komediria ini adalah festival komedi yang inklusif, gitu. Dari kegelisahan kebanyakan orang yang stres di luar sana, mikirin hidupnya, mikirin perekonomian, mikirin politik, mikirin apapun itu, kayaknya udah banyak orang yang blunder, banyak orang yang stres, nggak tahu harus gimana. Nah, termasuk saya sendiri, gitu kan. Wah, ini harus ada sesuatu yang bisa bikin orang lebih bisa terhibur, tapi bukan hanya hiburan yang konyol atau membodohi masyarakat. Itu big no untuk saya, gitu. Jadi, kita berpikir gimana caranya kita bikin sebuah event atau acara yang menyenangkan, tapi edukatif, gitu. Bukan hanya sekedar slapstick-kan, apalagi pembodohan publik gitu kan, itu big no untuk saya secara orang kreatif gitu. Akhirnya lahirlah si Komediria ini, bebas ngakak, terus bahagia adalah hak seluruh makhluk hidup gitu. Jadi inklusif banget festivalnya, dan festival ini menjadi ruang ketawa untuk publik dan juga ruang untuk para komedian dari zaman dulu sampai sekarang yang kekinian. Dan medianya juga bukan hanya sekedar offline, kita juga ada online-nya. Kita pengen ngegali komedian-komedian yang dari zaman dulu, yang legendaris, itu bisa hadir juga. Bahkan yang mungkin sudah tidak ada, tinggal nama aja atau legend, itu bisa kita hadirkan lewat karyanya, kita putar ulang. Scene-scene film-film komedi-komedi yang zaman dulu kita tayangkan, hadirkan lagi di sosial medianya. Yang seniornya masih hadir, bisa hadir, legendaris dari komediannya kita usahakan untuk hadir sampai yang masih ada gitu. Dan tagline kita adalah salah satunya kebahagiaan atau bahagia adalah hak semua makhluk hidup, bukan cuma manusia aja, tapi kita ingin merangkul satwa-satwa yang ada, terus flora dan fauna, semua itu makhluk hidup. Kita rangkul mereka dengan campaign yang kita buatkan, dan nanti setelah ini berlangsung juga kita buatkan program untuk perlindungan satwa langka yang ada di Indonesia, plus inklusinya kita juga pengen individu-individu yang berkebutuhan khusus bisa menikmati hiburan ini. Jadi kita akan kasih space untuk mereka yang disabilitas, juga memberikan fasilitas untuk mereka yang tunarungu untuk bisa menikmati hiburan komedi stand-up-nya ini dengan adanya translator bahasa isyarat di screen yang ada. Segitunya pemikiran yang ada di Komediria yang saya rancang. Wah, jadi Stansers kalau tadi dari penjelasan panjangnya dan penuh semangatnya Mas Jordan, kelihatan banget kalau bakal ada sesuatu yang besar. Iya. Mungkin kalau tadi bocorannya tahun depan ya? Iya, insya Allah tahun depan bisa kita laksanakan. Dan 3 kata kuncinya nih, Stansers, festival, komedi, inklusif gitu ya. Kalau bingung-bingung gitu, soalnya kalau melihat teasernya, wah ini penuh dengan ini ya, penuh dengan pemaknaan yang kayaknya perlu ditanyakan langsung ke orangnya gitu. Dan tadi Mas Jordan udah cerita secara komprehensif lah ya, dari ujung ke ujung, dasarnya dari mana, eksekusinya kemungkinan akan bagaimana, ada nostalgianya juga gitu. Dan yang menarik nih, melibatkan tidak hanya manusia tapi juga flora hewan dan fauna. Gitu ya, flora dan fauna gitu, karena mungkin ya selama ini
acara-acara itu ya kebanyakan dibuat untuk manusia gitu kan. Sementara ekosistem kehidupan di bumi ini kan ya tidak hanya manusia gitu ya. Betul. Dan tadi yang terakhir sama Mas Jordan bahas juga tidak kalah menarik ini Stanser soal inklusivitas untuk teman-teman disabilitas gitu ya. Karena Mas Jordan juga banyak bergerak di ranah itu ya. Itu apa nih yang mendasari oke, kayaknya selain di sisi komunikasi, hiburan, perlu juga ada misi sosial gitu. Sebenarnya pemikirannya adalah kita sebagai manusia, tapi jangan lupa menjadi manusia seutuhnya sebetulnya gitu. Dimana manusia itu punya prinsip dia adalah sebagai makhluk sosial, makhluk yang paling mulia. Tapi terkadang banyak manusia juga yang lupa memanusiakan manusia itu sendiri, which is individu-individu berkebutuhan khusus, mereka adalah bagian dari manusia yang harus kita manusiakan. Harus kita terima, harus kita berikan fasilitas khusus, harus kita penuhi juga apa yang menjadi kebutuhannya. Karena mereka adalah special needs. Special needs ini kita sebagai orang-orang yang ya bisa dibilang normal, kita harus bisa memahami juga kebutuhan individu-individu seperti mereka yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Siapa lagi yang bisa memikirkan mereka kalau bukan kita, orang-orang yang punya bisa dibilang normal gitu. Termasuk kebahagiaan mereka gitu. Mereka juga harus bahagia loh. Mereka harus kita pikirkan bagaimana mereka bisa diterima, bagaimana mereka bisa bahagia selayaknya orang biasa gitu. Mereka punya kebutuhan, yuk kita fasilitasin biar mereka bahagia, biar mereka tertawa, menikmati hiburan yang emang bisa dinikmati oleh semua orang. Mereka juga orang gitu, yang harus kita manusiakan gitu. Jadi jangan lupa menjadi manusia seutuhnya. Wah. Itu sih sebenarnya. Oke, nah buat ini Stansters yang kepo-kepo nih ya soal Komedi Ria sendiri itu udah mulai ada penjualan tiket atau semacamnya? Penjualan tiket belum, karena kita sekarang masih quite struggling mencari sponsor dan juga investor sejujurnya. Karena ini sebetulnya udah mulai dari awal tahun lalu, cuman karena banyak sekali kebijakan-kebijakan efisiensi dan lain-lain, dan saya juga terus terang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi masih mencari sponsor, masih mencari investor, tapi kita sudah agendakan itu harus terjadi gitu kan. Jadi ini agak sedikit nekat juga, yang penting kita keluar aja dulu gitu dengan apa yang sudah kita siapkan, dan so far sih so good ya, dalam arti sudah ada juga beberapa yang akan bergabung bersama kita untuk bisa join menjadi partner ataupun sponsor itu. Oke, nah kalau mau ada yang ngepo-ngepoin nih, kemana berarti Komedi Ria ini? Kita udah punya akun Instagram, yaitu ya Instagramnya @komediria. Sekarang lagi kolaborasi dengan akun saya pribadi supaya orang lebih bisa aware juga gitu. Dan di Friends Hub juga sebagai organizernya itu juga bisa, di situ ada update-nya gitu. Oke, menarik nih Stansters. Tapi dari misi sosial yang diselipkan di Komedi Ria, ini ada sisi lain yang sebenarnya jadi pertanyaan buat ya mungkin pasti saya dan banyak Stansters juga mungkin gitu ya. Kita geser dikit sisi lain dari sosial kan pada nanya kalau di keilmuannya gitu ya, ada sosial pasti ada politik. Nah, ini kalau Mas Jordan sendiri gitu ya, yang sempat ditawarin masuk ke dalam parpol atau partai. Sebenarnya udah dari periode-periode yang lalu ya, dari presiden zaman sebelum-sebelumnya banyak banget gitu kan yang nembak masuk partai politik, masuk jadi wakil bupati atau gubernur apa segala macam, masuk sih gitu kan. Penawaran-penawaran itu dengan sejumlah nilai, lalu dengan segala macam. Cuman saya memilih untuk belum untuk sekarang ini. Oke. Nah, tidak atau belum tuh beda tipis kayaknya. Ya, stance-nya Mas Jordan cukup jelas ya. Belum untuk sekarang, tapi teman-teman yang lain cukup banyak gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau Mas Jordan sendiri ngelihat pelaku industri hiburan masuk ke ranah politik dan menyuarakan kebijakan publik gitu kan. Kalau buat sebagian orang ekspektasinya nanti bisa meleburkan, kalau ngomongin soal politik itu identik dengan memusingkan gitu, kebijakannya juga apalagi gitu kan.
Nah mungkin buat sebagian orang ekspektasinya mungkin juga saya juga sempat berpikir seperti itu gitu ya. Kalau ada orang yang pop masuk ke sesuatu yang sangat rumit seperti itu gitu, itu nanti bisa mencairkan itu dan membuat orang lebih peduli. Nah kalau menurut Mas Jordan sendiri gimana? Dari yang sekarang udah pada masuk di situ ya? Work seperti itu atau sebenarnya nggak gitu cara mainnya gitu? Kalau saya sih mohon maaf sebelumnya ya. Kalau saya mengamati secara saya pribadi, sebetulnya itu ada dua kemungkinan yang bisa menjadi landasan kenapa mereka berada di sana. Ini versi saya ya, nggak tahu ini benar apa enggak. Cuman saya selalu berpikir, oh dua kemungkinan ini bisa jadi kenapa mereka join di sana. Satu adalah faktor kebutuhan, yaitu secara finansial. Mungkin mereka-mereka ini perlu sesuatu yang bisa meneruskan hidupnya karena hanya bergantung di dunia entertainment, di depan layar, itu tidak ada jaminan 100%. Jadi mereka juga mungkin mencari sesuatu yang bisa mereka masuk dengan background sebagai sebuah atau seseorang entertainer. Alasan kedua adalah memang ingin menyuarakan dan mengabdi kepada rakyat. Komposisinya gimana itu Mas Yang? Ya itu kembali lagi kepada mereka-mereka yang memutuskan hal tersebut. Kalau dari pengamatan Mas Jordan sendiri, ya, antara dari yang sudah bergerak sekarang, lebih berat kemana? Ada dua-duanya. Maksudnya ada yang memang hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah penghasilan untuk menyambung hidupnya tanpa memiliki background yang cukup untuk menjadi seorang wakil atau terjun di pemerintahan. Yang banyak juga justru malah hanya sekedar numpang aja, tapi nggak ngerti, nggak jelas programnya apa, nggak ngerti apa yang dikerjakan. Tapi ada juga, bukannya tidak banyak yang betul-betul ingin mengabdi kepada rakyat berdasarkan hati nuraninya, skill-nya, latar belakang pendidikannya, which is it's good. Itu yang diperlukan oleh negara ini sebetulnya. Oke, nah tapi gini Mas Jordan, ketika misalnya ya kemarin ini ada rame-rame anggota DPR joget-joget gitu kan. Terus ketika terjadi friksi-friksi dan sampai akhirnya terjadi tindakan, terus mereka yang joget-joget itu sudah diambil tindakan juga. Walaupun gitu ya. Tindakannya, iya, gitu ya. Tapi yang menarik adalah apa yang diharapkan dari mereka yang biasa joget-joget. Gitu. Tadi kalau bicara soal keilmuan yang pas, gitu, apakah para entertainer ini akhirnya enggak lah, nggak akan pernah pas. Mereka berada di kursi panas politik Indonesia kayaknya bukan di situ tempatnya deh. kalau menurut saya itu kebablasan sih. Kebablasan dalam arti mungkin lupa. Dia di situ bukan sebagai hadir menjadi seorang entertainer, tapi dia duduk di situ adalah sebagai wakil rakyat yang bisa mewakili rakyatnya. Terkadang mereka mungkin lupa dia di situ hadir sebagai apa ya? Excuse me, lu sebagai entertainer or sebagai wakil rakyat yang mewakili rakyatnya dan duduk di kursi panas tersebut gitu. Tapi kalau background sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Benteng itu terkadang suka blast, akhirnya menyamaratakan gue artis, gue entertainer, gue duduk di sini sebagai itu. Dan mungkin banyak juga yang dilakukan ketika meeting terus tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba ngelawak, dipikir itu akan menjadi pemecah stres, pemecah orang-orang di sana menjadi terhibur gitu. Tapi justru menjadi polemik ketika itu terlalu kebablasan, concernnya hanya sebagai penghibur juga di situ. Padahal mereka mewakili rakyat. Oke. Jadi secara background, kalau tadi masalah apa enggak? Sebetulnya tidak masalah ketika dia punya proven secara program, secara apa yang menjadi suaranya dia itu terlaksana, bukan hanya sekedar cover doang, hanya sekedar apa ya, yang penting ada gitu. Nggak ada yang salah, sebenarnya boleh-boleh aja selama bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan juga punya program kerja nyata yang bisa berdampak. Oke. Nggak ada masalah sebenarnya dia backgroundnya apapun itu ya, selama bisa dipertanggungjawabkan. Banyak kok sebenarnya yang benar-benar bisa proven membuktikan kalau dia juga public figure, tapi dia juga ada untuk rakyatnya. Nah kalau gitu kan berarti ada namanya kesosokan ya, sama-sama lah di industri hiburan ada identik sama kesosokan, di politik juga serupa-rupa gitu. Tadi Mas Dirno udah bilang nih, ini sebenarnya ada kok
keberatan untuk pensiun misalnya seperti ini loh, ada kok yang berhasil. Kayak siapa misalnya? Boleh sebut nama? Iya sebut nama aja, contoh. Yang preferensinya Mas Jordan sendiri kan ada aja pasti kan? Untuk saya adalah Teh Rike Diah Pitaloka. Sudah kedua. Beliau untuk saya adalah sosok yang luar biasa juga menjadi penghibur, menjadi entertainer, tapi tahu tempat. Dia menjadi penghibur, dia menjadi sosok entertainer ketika di depan kamera, di atas panggung pada saat dia hadir sebagai seorang entertainer atau sosoknya sebagai artis atau ya artis lah gitu kan ya. Tahu tempat gitu. Kapan dia menjadi seseorang yang mewakili rakyat atau menjadi anggota DPR, dia bisa memposisikan itu sih. Itu yang justru works harusnya. Oke. Dan majority yang nggak works itu perkaranya apakah murni gara-gara mereka nggak bisa menempatkan dirinya atau faktor-faktor orang-orang yang berada di sekitar para selebritas ini sih? Mungkin ya itu ya, mungkin dia juga tidak tahu fungsi sebenarnya apa anggota DPR itu. Kenapa dia ada di situ? Belum kuat aja, jadi hanya asal terima tawaran, asal dibayar di muka, terus dia duduk di sana tanpa mempelajari dulu sebetulnya apa sih tanggung jawabnya, SOW-nya, SOP-nya, tanggung jawab moralnya terhadap apa yang dia ucapkan, kenapa dia duduk di sana. Dalemin dulu deh, apa arti dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Jadi bukan hanya sekedar pride atau prestis menjadi anggota dewan tanpa mengetahui apa yang harus dia lakukan sebagai seorang dewan. Oke. Nah, kalau tadi sosoknya udah nih, ini ada nggak sih kalau kita ngomongin sedikit ke public policy gitu ya, bentuk kebijakan publik yang itu buah pemikiran atau buah perjuangan seorang yang tadinya background-nya entertainer gitu. Udah ada belum sejauh ini? Apanya maksudnya? Ya, hasil ininya. Wah, ini buah perjuangan sosoknya tadi udah disebutin kan. Ini loh, ada kebijakan ini tuh gara-gara ada mereka-mereka, nggak cuma satu sosok ya. Mereka-mereka ini background-nya dari ranah hiburan, akhirnya jadi ada kebijakan ini. Ada nggak dari Mas Jordan pengamatannya ya, yang selama ini, oh ini ada atau belum? Saya secara detail mungkin belum terlalu signifikan benar-benar kayak oh ini gitu kan ya buktinya atau nyatanya gitu. Takut saya salah juga. Cuman kalau saya nggak salah ingat itu adalah mengenai royalti musik yang kemarin sempat ribut-ribut itu loh. Jadi kan sempat walaupun misalnya di kafe muter musik terus dapat royalti, terus di mana-mana kalau muter itu harus berbayar apa segala macam, semua itu sempat diberlakukan. Terus ada juga yang bersuara, akhirnya itu dirubah kembali gitu. Mungkin itu salah satunya ya. Tapi untuk yang lain-lainnya apa ya? Ya mungkin kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Teh Rike Diah Pitaloka itu tadi ya, itu mungkin banyak yang sudah berubah. Oke. Nah, kalau ke depan nih, ngomongin kesosokan gitu ya, apakah akan ada Teh Rike lain yang potensial gitu, kalau dari kacamatanya Mas Jordan, atau wah ini masih perlu banyak, tadi kan positioning, terus mereka juga belum paham. Sebetulnya harusnya ada ya, tapi jangan berharap juga itu selalu hadir atau hadir dari sisi seorang public figure. Justru banyak banget juga sosok-sosok di luar sana yang bukan background-nya public figure, tapi mereka sebetulnya belum mampu. Public figure mungkin karena terekspos, tapi sosok-sosok yang duduk di sana itu juga sebetulnya harus diulik, benar nggak sih dia worth it untuk duduk ada di sana gitu. Harus dikupas juga gitu, diseleksi juga, benar nggak gitu. Itu yang saya juga terkadang suka bingung, ini gimana sih proses seleksinya bisa jadi anggota DPR, masuknya gimana gitu. Kalau yang public figure mungkin kita bisa menelanjangi dia karena dia sosok yang bisa dilihat background-nya, background pendidikannya atau apa segala macam. Cuman yang berasal bukan dari public figure, filterisasi untuk menjadi anggota DPR, standarnya untuk duduk di sana itu apa? Nah itu, sementara para warga ya, Stancer semua gitu, ngelihatnya ketika
ada pemilihan umum gitu ya, yang paling mudah dikenali ya sama kayak Mas Jordan tadi bilang gitu. Wah ini Sosok. aja deh sosok gitu. Sementara yang lainnya lebih, walaupun ada ya, udah ada medium-medium situs-situs misalnya yang nanti tujuannya untuk mengenalkan calon. Tapi kan semudah apa gitu kan ketimbang public figure gitu. Makanya itu juga terkadang saya juga memikirkan ya itu juga yang mendasari kenapa anggota-anggota DPR di luar sana banyak yang tidak kompeten karena semua berdasarkan sistem campaign sembako. Orang-orang yang mau jadi anggota DPR campaignnya apa sih? Memperkenalkan dirinya dengan apa? Spanduk, bagi-bagi sembako di wilayah dapilnya. Tapi kita nggak tahu benar dia itu seperti apa dan kayak gimana gitu. Oke. Ya, PR ya. Jadi PR banget. Kadang juga gue mikir, ini gimana gue ngerti ya spanduknya gede-gede, fotonya gede-gede, cuma nyampah doang. Akhirnya jadi sampah. Lihat Instagramnya apa segala macam, semua juga terkadang mereka baik hanya sekedar pada saat kampanye. Bisa jadi baik, bisa jadi angel. Tapi sebelumnya, kadang mereka banyak orang baik tiba-tiba lahir gara-gara mendekati kampanye kan. ya, Tapi sebelumnya nggak tahu kayak apa background-nya. termasuk mereka-mereka yang ada di industri hiburan juga. Ya. Oke. Malahan saya juga tergelitik tadi baru baca komentar kan di Instagram saya dengan apa segala macam. Lucu, saya ngakak aja gitu. Ada satu komentar yang membuat saya ketawa pagi ini adalah komentarnya, wah jangan-jangan mau nyalon nih. Dipikir saya mau berbuat baik atau berbuat sebuah kampanye yang ini gara-gara mau nyalon gitu pada saat nanti. Kayak, oh my God, gitu. Kayak semua orang tuh jadi kayak punya stigma begitu gitu jadinya. Padahal enggak juga gitu. Oke. Nah, tapi nih ya, ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan akhir. Tadi kan Mas Jordan bilang belum kalau sekarang. Masuk ke sebagai pelaku industri hiburan, masuk ke industri. Masuk ke ranah politik, belum sekarang. Gitu ya. Tapi tadi ngomongin juga, kalau pergerakan sosial sih bisa dikondisikan lewat jalur yang lain. Salah satunya lewat Komedi Ria gitu, buat mengakomodasi kebutuhan teman-teman disabilitas biar tetap inklusif gitu. Nah kalau nanti misalnya akhirnya belum ternyata masuk gitu, apakah isu inklusivitas ini bakal jadi salah satu yang ditawarkan menjadi ini kayaknya perlu disuarakan lebih deh? Kalau masalah tadi belum, kalau untuk saya sih gini, saya juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi saya punya prinsip, saya mungkin bisa masuk ketika semuanya saya anggap sudah sehat. Dari secara sistemnya, dari secara apa yang menjadi aturannya gitu. So far sekarang untuk saya belum. Dan ketika memang masuk pun yang tadi dipertanyakan dan mengenai inklusivitas gitu kan ya. Oh iya, itu menjadi bagian concern yang salah satu ya dari sekian concern yang saya punya dari secara kegelisahan yang saya punya, salah satunya itu pasti akan terus saya majukan gitu. Oke. Mantap. Soalnya kalau dari secara concern bukan cuma itu Mas, gila banyak banget. Oke. Itu cuma satu dari sekian sebenarnya. Oke, wah ini kalau kita ngobrolin para pelaku industri hiburan yang masuk ke peta politik Indonesia, kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Gitu. Dan kalau menurut Mas Jordan sendiri nih sebagai penutup, akan selalu ada atau kayaknya enggak deh? Mereka trennya akan berubah atau mereka sadar bahwa ini bukan masing-masing sudah ada kolamnya gitu? Sebenarnya itu tergantung juga dari pemangku kebijakan-kebijakan yang ada di atas sana dan juga orang yang diajak sih. Ketika
si para pemangku kebijakan yang mengizinkan atau membuatkan aturan siapa yang bisa masuk ke partainya dia dan duduk di kursi panas ini, pola pikirnya masih sama, hanya mengandalkan sosok ketenaran, yang penting gue dapet kursi banyak, voters gue banyak karena sosoknya, tanpa melihat backgroundnya, ya itu akan masih terus ada. Dan selama juga orang-orang yang berada di industri hiburan atau entertainer ini punya pola pikir yang penting gue eksis, yang penting gue dibayar, selama gue nggak keluar modal, numpang nama doang, follower gue banyak, masa gue banyak, nggak peduli programnya apa, mau masuk tanpa memikirkan pertanggungjawaban ke publik, itu pasti akan selalu tetap ada aja sih. Oke. Jadi dua ini saling mensupport. Ketika dua-duanya masih di dalam pola pikir yang sama, itu akan terus berlanjut. Oke, yang pasti juga harus berlanjut ya program Komedi Rianya dari Harus doain ya. Mas Jordan ya. Silakan ya, Stansars bisa kepo-kepoin Instagramnya Komedi Ria, udah ada ya? Udah ada, baru satu konten. Cuma nanti ketika ini tayang mungkin udah lanjut banyak lagi. Oke, mungkin juga nanti ada Instagram saya pribadi dan juga. informasi tiket, venue dan lain-lainnya lah ya. Insya Allah mungkin ya tahun depan lah, awal tahun depan. Awal tahun depan. Ya, kita nantikan saja mungkin Stansars. Sekali lagi, thank you obrolan serunya nih. Terima kasih, sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolin ya. Ada, tapi barangkali nanti kita ketemu lagi di episode yang lain. Oke. Siap. Kita pamit dulu buat sekarang. See you the Terima next episode and bye-bye guys. Pop Cult on the Stance ID.